captured one day, placed on a table while I heard them say, in the mind of this terrorist we will enter today. We'll see why on us they all seem to pray. Hurry and open them up, please don't delay. Time is running out and we need to save our life our way. Hurry and open them up, please don't delay. They asked me no questions, they gave me no words to say. They opened me up as I began to pray. They cut my skull open while on that table I laid. I hope that soon enough to them the truth will be portrayed. My heartbeat slowed down and my vision began to fade. Before I fell out, I heard them say, how can this be? This I can never explain. We've made this man suffer so much unnecessary pain. The truth has come out and this I've never thought, that righteousness is all that Islam has ever taught. I see here that it says innocent people, Muslims, must never kill. Even in time of war, you must keep to this prophetic deal. Don't cut down trees, bulldoze homes, and the women and children you must definitely leave alone. You must be good to kith and kin. You must enjoin the good and forbid evil and sin. Love for your neighbor what you will love for yourself. And at the end of the year to the poor give some of your wealth. Living righteously is all that Muslims have striven to do. While listening to the media has caused me to become such a fool. They've caused me to believe something that's far from true. That these innocent Muslims wanted to kill me and you. But upon entering the mind of the so-called terrorists, we found what was really true. That Islam and Muslims have love for both me and you. Terus diburu Densus 88, sejumlah teroris akhirnya menyerahkan diri. Benarkah hal ini merupakan tanda melemahnya aksi terorisme di negeri ini? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Rumah M. Thorik di Jalan Teratai, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat hingga hari ini masih menjadi sorotan warga. Sejumlah petugas TNI dan polisi berpakaian preman masih berjaga-jaga di sekitar rumah. M. Thorik menyerahkan diri ke Polsek Tambora setelah diburu Densus 88 karena diduga berada di balik meledaknya bom di Jembatan Besi, Jakarta Barat 5 September lalu. Thorik yang mengaku sebagai calon pengantin ini sempat berencana melakukan aksi bom bunuh diri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta. Selain Thorik, Yusuf Rizaldi alias Abu Toto, Kamis kemarin juga menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Abu Toto menjadi buronan Densus 88 dalam kasus ledakan bom di sebuah rumah yatim piatu di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Alasan keluarga menjadi dalih kedua tersangka teroris ini untuk keluar dari persembunyiannya. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini menjadi fenomena baru dan sangat bertentangan dengan faham kelompok teror yang menganggap mati adalah sebuah kemuliaan. Masih teringat aksi perlawanan gembong teroris Dr. Azahari yang justru bersiap meledakkan diri setelah mengetahui dirinya dikepung polisi. Dr. Azahari yang diduga menjadi otak rencana rangkaian serangan bom di Bali ini akhirnya tewas terkena tembakan anggota Densus 88. Dan tubuh tersangka telah terpasang rangkaian bom yang siap untuk diledakkan. Aksi nekat juga ditunjukkan oleh Ibrahim, tersangka pemasok bahan peledak dalam aksi serangan bom di Hotel JW Marriott tahun 2009. Walau berjam-jam terkepung ratusan anggota polisi di rumah persembunyiannya di Temanggung, Jawa Tengah, Ibrahim tetap nekat untuk bertahan. Padahal rumah persembunyiannya nyaris tidak berhenti diperondong rentetan peluru dan ledakan bom kejut. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini bisa menjadi tanda semakin lemahnya doktrin yang kini dianut kalangan teroris. Ya, cenderung mereka itu menjadi bagian dari instruksi gerakan. Jadi tidak pernah menjadi diri mereka sendiri. Tapi mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan ustadznya, apa yang dikatakan oleh seniornya. Mereka
seakan-akan tidak mampu untuk menjadi diri mereka sendiri gitu lah. Kendornya jihad para teroris ini tidak terlepas dari hilangnya tokoh kunci yang selama ini menggenjot anggotanya dengan berbagai doktrin sesat untuk memerangi sesama. Pada masa lalu, selain Dr. Azhari, nama-nama seperti Nurdin M. Top, Umar Patek, Hambali, Imam Samudra, serta keluarga Ali Gufron, Ali Imron, dan Amrozi yang dikenal teruji dalam aksi di serangan teror maupun sebagai relawan di berbagai wilayah konflik. Melemahnya daya juang anggota teroris ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk lebih memperbaiki pola perang terhadap terorisme dan menggantikan operasi bersenjata dengan pendekatan kemanusiaan serta merangkul kembali anak-anak bangsa yang sempat disesatkan oleh ajaran terorisme. Tim Liputan Trans 7. Mei 2017, dua ledakan bom bunuh diri terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ledakan menjadi perhatian publik, bukan saja karena menyebabkan 3 anggota kepolisian tewas, tapi terjadi di saat umat Islam akan memulai bulan Ramadan. Polisi banyak menjadi korban saat mengamankan pawai obor Ramadan. Selang beberapa hari usai ledakan yang juga menyebabkan belasan orang terluka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan target sasaran bom bunuh diri adalah polisi dan pelaku masuk dalam jaringan ISIS. Jadi ini positif, dua-duanya adalah jaringan pelaku, baik Iwanul Salam maupun Ahmad Sukri. Mereka tergabung dalam sel Mudiriyah Jemaah Ansarud Daulah Bandung Raya, dan kita tahu bahwa Jemaah Ansarud Daulah ini adalah salah satu pendukung utama dari ISIS. Tepat 1 bulan berselang, penyerangan kepada aparat kepolisian kembali terjadi. Kali ini terjadi di markas kepolisian daerah Sumatera Utara. Aksi teror yang terjadi di Hari Raya Idul Fitri ini menyebabkan Aibtu Martua Sigalingging gugur ditikam pelaku yang berjumlah 2 orang. Pelaku juga membakar pos polisi. Dalam serangan ini, 1 pelaku tewas dan 1 lainnya kritis. Serangan terhadap polisi kembali berlanjut. Hanya berselang 4 hari dari teror di Mapolda Sumut, 2 aparat Brimob ditikam di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 anggota Brimob mengalami luka-luka sehari menjelang Hari Bayangkara ke-71 yang diperingati pada 1 Juli. Teror lainnya diterima markas Polsek Kebayoran Lama di Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan. Polisi mendapati bendera dan surat berlambang ISIS di depan pagar kantor Polsek. Selembar surat ancaman kepada anggota polisi dan TNI juga ditemukan di dalam botol. Teror tak menimbulkan korban, namun seakan menegaskan polisi menjadi sasaran utama. Polisi itu dijadikan target karena polisi adalah musuh yang paling lemah. Mereka tidak menjadikan tentara atau militer itu menjadi target utama karena itu target keras, target yang lebih sulit. Jadi lebih gampang menjadikan polisi sebagai target lemah yang punya senjata. Dan dia masih berpikirnya cara sipil, dan dengan gaya yang sipilnya itu mereka bisa menyerang dengan mudah dan merebut senjatanya. Polisi itu dianggap perpanjangan tangan dari sistem kapitalisme Amerika. Jadi bagi mereka menyerang polisi walaupun dia sholat di masjid dan bersembahyang dan bersahadat, dia tetap dianggap sebagai togut, sebagai musuh. Mengantisipasi serangan teror, polisi menerapkan larangan bertugas sendirian dengan meminta bantuan Brimob. Dalam rentang bulan Mei hingga Juni tahun ini, 4 polisi telah gugur dan belasan lainnya terluka dalam sejumlah aksi teror yang menyasar polisi. Bukannya rasa prihatin yang muncul,
sekelompok masyarakat kecil masih saja bersuara sinis di media sosial. Di tengah banjir ucapan duka dan semangat untuk tak takut melawan teror di media sosial, terselip pula tuduhan rekayasa teror bom maupun penyerangan ke arah polisi. Beberapa pengguna media sosial harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka unggah ke dunia maya. Ajakan agar masyarakat berperan aktif memerangi terorisme terus disuarakan polisi, sembari meningkatkan kewaspadaan. Anggota Polres Jember, Jawa Timur misalnya, berlatih manuver mobil, serta bela diri profesional. Polisi di sejumlah daerah pun meningkatkan kewaspadaan dengan menggelar simulasi, mengantisipasi aksi penyerangan serupa. Kan dari sistem harus berdua, saling melindungi, saling melengkapi. Mengkritisi apa saja tentulah hal yang lumrah. Namun bila sudah mengabaikan nalar dan rasa kemanusiaan, tentulah sangat mengkhawatirkan. Mari terus mendukung, jangan pernah putus. Bersama polisi melawan terorisme. Demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa. Salam SCTV. Plötzlich fuhr hier ein weißer, nicht gekennzeichneter LKW an uns vorbei und nahm Fahrt auf langsam und raste dann in die Menge. Danach kam der Wagen zum Stillstand, da hinten, da wo es so blitzt bei mir, da sieht man das, da steht der LKW, die Straße hier ist mittlerweile komplett abgesperrt und dort gab es einen Schusswechsel. Ich kann nicht